Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Apa kabarnya sepanjang minggu ini Bapak Ibu? Luar Puji nama Tuhan. Setiap kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Kasih dan penyertanya luar biasa dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, saya mengajak setiap kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Bapak Ibu boleh kasih salam kiri kananmu. Katakan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kami ucapkan selamat datang di ibadah puasa. Buat Bapak Ibu yang beribadah di ruangan ini maupun Bapak Ibu yang menyaksikan ibadah ini lewat live streaming. Saya percaya ketika kita datang beribadah dengan sungguh-sungguh hadirat Tuhan turun dimanapun kita berada. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus sambil bersorak haleluya. Haleluya. Mari saya ajak setiap kita untuk berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Setiap kami anak-anak-Mu boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami datang dengan segala keberadaan kami Tuhan. Karena kami percaya di hadirat Tuhan kami akan mendapat kekuatan baru. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah kekuatan di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Oleh sebab itu Tuhan di pagi hari ini kami mau sembah Engkau, kami puji Engkau dengan sorak-sorai, dengan tepuk tangan, bahkan dengan tari-tarian untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, boleh sama-sama katakan amin. Sekali lagi Bapak Ibu boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita puji Dia dengan sukacita. Amin. 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 Sebab Kaulah kuat kami Tuhan Yesus. Kaulah kebanggaan dalam hidup kami. Mari anak-anak Tuhan kita bertepuk tangan bersama-sama. Come on. Bersama-sama katakan meskipun musuh. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku.
perisai kita, amin. Apapun hari-hari ini yang kita alami, jikalau Tuhan di pihak kita, maka tidak ada satu pun yang menjadi lawan kita. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terdahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pagi hari ini pujian dan syukur kami bawa di hadapan Tuhan. Yang keluar dari hati yang mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan sadar bila ku ada semua karena anugerah bukan karena kekuatan. Mari angkat kedua tangan kita, katakan ku tahu Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu hidup kami, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari dengan segenap hati kita angkat pujian ini, katakan pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan sadar bila ku ada semua karena anugerah bukan karena kekuatanku. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu.
pengharapan di masa kesesakan kami. Kekuatan kami hanya di dalam-Mu ya Tuhan. Pengharapan kami hanya di dalam-Mu. Yesuslah kekuatan dan perisai kami. Yesuslah penolong dalam hidup kami. Mari kita berdiri bersama-sama. Yesus kusembah, Yesus. Semua kita berdiri bersama-sama. Kusembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Panggil nama Yesus,
Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk Kami bersyukur buat hari ini Tuhan, buat semua kebaikan Tuhan atas kami. Berkati kami ya Tuhan, kami sedang berpuasa. Kami mohon Tuhan Yesus menguduskan kami, supaya kami tidak berdosa. Ampuni semua dosa dan pelanggaran kami. Segala kebusukan hati, sikap hati yang tidak berkenan, bahkan dosa-dosa perzinahan, dosa yang tidak jujur dalam keuangan, dosa dalam sikap hati yang tidak bisa mengampuni. Tuhan ampuni kami semua, bawa kami untuk masuk kepada musim yang baru, supaya Engkau melakukan hal-hal yang besar bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk saudaraku. Hari ini kita akan menyampaikan tentang musim yang baru dalam kehidupan kita sehari-hari. Katakan sama-sama, musim yang baru. Nah saudaraku, di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, firman Tuhan berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dalam hidup kita, yang baru akan datang. Banyak orang pengen mendapatkan yang baru, tetapi gak mau menanggalkan yang lama, itu sama saja sebuah kebohongan. Perhatikan baik-baik, maka kita akan mengalami keletihan dalam mengiring Tuhan. Kalau saudara habis mandi, saudara pengen mengharapkan baju yang baru. Pengertian baju yang baru adalah baju yang bersih. Gak mungkin kita habis mandi lalu kita pakai lagi baju yang baru kita tanggalkan. Menurut saya itu sebuah kebodohan. Tetapi kita mengatakan sebuah kebodohan, tapi gak sedikit orang Kristen yang aktif di gereja sebenarnya bersikap seperti itu sehari-hari. Sudah dibersihkan Tuhan, sudah diampuni Tuhan, tetapi tidak mau menanggalkan manusia lamanya, justru apa yang sudah ditanggalkan kembali dipakai. Itu namanya kebodohan rohani. Jangan biarkan terus hidup kita seperti itu. Saudara yang hadir di doa puasa hari ini, mungkin kita sudah menanggalkan banyak hal. Melalui firman yang kita dengar, lalu kita ditegur, lalu kita dinasihati. Lalu kita minta ampun, sesudah kita minta ampun Tuhan ampuni. Itu namanya kita sudah menanggalkan manusia lama kita. Tetapi dalam perjalanan iman kita, kok kita kembali lagi ke kubangan ya? Berbicara kubangan, saudara perhatiin baik-baik. Saya mengerti arti kubangan. Saya adalah pribadi yang berkali-kali jatuh dalam kubangan yang sama. Dan saya juga begitu lama di kampung itu, menggembalakan kerbau, namanya binatang saudaraku. Binatang itu bedanya dengan orang yang di situ. Tapi saya melihat juga sekarang ini udah hampir sama kelakuannya. Kerbau saya itu waktu saya masih di kampung, ya mungkin Pak Roni juga nggak tahu pernah memelihara kerbau.
Di kampung saya itu kalau kerbau habis dipelihara, lalu kadang kerbau pun binatang kita pun kita mandiin, betul ya? Saya masih ingat loh, saya ambil kulitnya apa kelapa itu apa namanya? Sabuk kelapa saya ambil, saya sikat loh. Saya bersihin kerbau saya. Ini bukan cerita orang, tapi cerita saya sendiri. Saya bersihin karena saya tahu dia udah capek kerja. Kadang saya urut-urut kerbau saya. Tapi dasar binatang ya. Dasar binatang ya begitu. Walaupun dia sudah dibersihkan sama tuannya. Enggak lama lagi, enggak bisa melihat apa? Kubangan. Enggak bisa lihat kubangan. Selalu nimbrung aja, jatuh di situ terus. Ya maaf ya. Enggak sedikit loh hari-hari ini orang Kristen seperti ini. Sudah diangkat sama Tuhan. Sudah dibersihkan sama Tuhan. Kok berulang-ulang jatuh dalam dosa yang sama loh. Enggak pantas mulut saya mengatakan orang itu binatang sebenarnya. Enggak pantas mulut saya berkata begitu. Tapi pada kenyataannya kadang karakter kita sama loh. Udah dibebaskan sama Tuhan. Lihat baik-baik ya. Udah dibersihkan sama Tuhan kok jatuh terus. Memang saya tahu hidup ini proses. Tapi kalau kita sudah tahu itu enggak baik, kenapa harus kita lakukan? Biasanya orang yang berulang-ulang jatuh dalam dosa itu, sebenarnya orang yang tidak melekat dengan pokok anggur sebenarnya. Oleh karena Tuhanlah yang memampukan kita hidup benar. Siapapun kita di tempat ini enggak hidup benar. Dan kejelekan kita lebih cenderung kita suka membenarkan diri, betul enggak? Enggak sedikit loh hari-hari ini hamba-hamba Tuhan, bahkan pelayan Tuhan selalu menganggap dirinya benar. Makanya dia terus mempertahankan apa? Sikap hati yang salah. Udah tahu itu salah sebenarnya dipertahankan. Karena dia menganggap itu benar. Orang yang menganggap dirinya benar sebenarnya sedang di luar kebenaran. Justru orang benar itu tidak selalu menganggap dirinya benar. Justru orang benar itulah orang merasa enggak layak di hadapan Tuhan. Makanya dia berusaha untuk layak. Belajar sama Tuhan setiap datang menghampiri Tuhan, jangan pernah merasa layak. Waktu kita merasa enggak layak, akhirnya kita berhati-hati. Bagaimana saudara yang berpacaran? Nanti malam saya khotbah dengan anak muda. Saya akan bahas tentang seks. Karena udah banyak hari ini anak muda diperbudak itu. Hati-hati kita semua, termasuk saya harus hati-hati dengan anak saya Benaya ini. Yemima, saya sebut anak saya. Kalau saya sebut anak saya jangan langsung fokus ke dia. Bisakah Anda pantau anakmu 24 jam? Hati-hati dengan video call. Saya mau ngomong ini. Yang berpacaran video call hati-hati. Jangan sempat engkau video call menunjukkan hal-hal yang tidak baik. Sekarang perzinahan enggak mesti lagi bersama. Bisa lewat video call orang berzina. Dari tempat jauh menunjukkan auratnya kepada kekasihnya. Dan saya melihat ini ada. Saya melihat itu. Dan saya menjumpai itu. Begitu mengerikan hari-hari ini iblis bekerja. Oleh sebab itu perlu kita melekat dengan pokok anggur. Supaya kita apa? Setiap hari mengalami musim yang baru dalam kehidupan kita. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Berarti begini, perhatiin baik-baik. Tidak semua orang bisa menuai. Yang menuai adalah orang yang kuat. Yang bisa bekerja adalah orang yang kuat. Yang akan dipakai Tuhan adalah orang yang kuat. Jika kita tidak menjadi lemah artinya apa? Memang lemah di sini sengaja dia berbuat dosa. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan pernah berhenti berbuat baik. Karena apabila sudah datang nanti waktunya kita akan menuai, yang mau menuai katakan amin. Menuai gereja ini akan menuai, oleh sebab itu saya minta hamba-hamba Tuhan di gereja ini jangan pernah berhenti menuai, berbuat baik.
Justru artinya apa? Nasihat bagi kita, jangan suka berbuat jahat sama orang. Terlebih sesama pelayan jangan suka berbuat jahat, jangan saling ngomongin, jangan saling jelekin, katakan amin. Jangan. Hari ini khotbah saya banyak nasihat. Jangan. Kita ini walaupun udah pelayan diurapi Roh Kudus bahasa roh. Kalau lihat kekurangan orang, suka diomongin gitu loh. Saya minta, kalian jangan telepon saya kalau ngomongin orang. Tapi kalau ada sesuatu yang Tuhan taruh kepada di hati Anda tentang sebuah visi, ayo ngomong sama saya. Tapi kalau saudara mengalami kesesakan hati, gak apa-apa dengan bapaknya ngomong. Tapi jangan pernah ajak saya untuk ngomongin orang. Siapapun saudara, saya tidak akan pernah kompromi. Anda tahu mungkin tentang kekurangan orang, lalu Anda selalu ceritain ke saya. Gak perlu saudara. Kecuali saudara minta solusi, katakan amin. Tapi kalau untuk ngomongin orang, jangan pernah budayakan itu. Saudara. Saya pastikan orang yang seperti itu akan lemah dalam mengiring Tuhan. Alkitab berkata dengan jelas, apabila sudah datang waktunya, maka kita akan menuai. Artinya gini, saat kita menabur benih, kita tidak akan langsung mendapatkan apa? Hasil panen. Berarti perlu bekerja. Tapi kita harus percaya namanya dengan hukum apa? Prinsip apa? Tabur, tuai. Hati-hati dengan apa yang kita tabur, pasti kita akan tuai. Tapi enggak mungkin langsung panen. Hati-hati dengan yang kau tabur hari ini. Pasti kau nuai. Baik itu yang baik atau yang jahat. Apabila sudah datang waktunya, ini berbicara tentang waktunya Tuhan. Kita akan menuai. Ada musim untuk menabur dan ada musim untuk menuai. Mungkin di antara kita sudah ada yang menuai. Tapi ada juga yang sedang menabur. Yang paling penting harus kita hati-hati apa yang kita tabur, katakan amin. Sebab suatu saat pastikan kita tuai. Alkitab mengatakan ini berbicara tentang kairos, waktunya Tuhan akan membuat segala sesuatu terjadi. Lihat baik-baik, waktu manusia bisa diulang, tapi waktunya Tuhan itu sekali seumur hidup. Oleh sebab itu kita harus menghargai waktunya Tuhan. Kalau saya berjanji kepada seseorang, lalu perjanjian kami mungkin batal, bisa diulang besok, karena itu waktunya manusia. Tapi kalau kairos, waktunya Tuhan, itu enggak pernah bisa diulang sekali seumur hidup. Dari mana kita tahu waktunya Tuhan? Saudara dan saya tidak akan pernah bisa mengerti kairos waktunya Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan. Kalau kita enggak memiliki hubungan dengan Tuhan. Kita enggak memiliki persekutuan dengan Tuhan. Kita enggak ada kepekaan tentang kairos. Kalau kairos itu sekali seumur hidup. Tapi waktu manusia bisa diulang kembali. Mari kita memiliki kepekaan tentang kairos. Harus kita perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Kebangunan rohani kalau mau terjadi dalam hidup kita, perhatiin baik-baik. Kebangunan rohani bukan suatu kebetulan. Kalau mau ada terobosan, kebangunan rohani itulah sebuah tuaian atau hasil panen. Kebangunan rohani saya boleh juga katakan adalah sebuah terobosan. Sebuah breakthrough, terjadi kebangunan rohani yang besar dalam gereja ini, dalam sebuah kota, dalam sebuah bangsa. Itu tidak kebetulan, itu perlu direncanakan dengan baik. Kalau mau gereja ini dipakai Tuhan menuai, perlu direncanakan dengan baik. Dan ini nggak bisa saya kerjakan sendiri. Saya perlu dikelilingi oleh orang-orang yang baik hati, orang-orang yang murah hati, orang-orang rendah hati. Setiap hari itu harus saudara doakan supaya gembalamu dikelilingi oleh orang-orang seperti itu. Jangan membuat gembala itu terus sakit kepala, pusing. Saya minta panitia Natal ya, jangan berputar-putar bicara uang. Sehingga esensi Natal tidak sampai. Lihat baik-baik. Hari ini saya banyak nasihat.
Saya rindu tanggal 18 Desember, tanggal 10 Desember, tanggal 7 Desember. Ada revival, ada kegerakan terjadi. Makanya direncanakan dengan baik. Panitia Natal harus merencanakan dengan baik, dikelola dengan baik. Ada kekurangan, gak perlu ribut. Dengar baik-baik, di sini ada ketua, ada salah satu ketua, diperhatikan baik-baik itu. Anda yang datang 2 hari ini, saya minta di sini ada penasehat baik-baik, sampaikan itu baik-baik. Jangan selalu berpokur tentang uang. Biasanya kalau orang selalu bicara uang, memang dia sedang suka uang. Tapi kalau engkau suka Tuhan, engkau akan berbicara tentang Tuhan di dalam uang. Tuhan di atas segala-galanya, bukan uang. Tidak akan terjadi kegerakan pada Natal-Natal yang kita siapkan tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan nggak bisa buat apa-apa. Oleh sebab itu kita semua harus merencanakan dengan baik. Rencana kita harus sesuai dengan rencana Allah. Jangan membuat rencana sendiri, itu pembelot dan pemberontak. Jangan buat agenda sendiri, harus agendanya Tuhan. Agendanya Tuhan itu lewat pemimpin saudara. Yesus itu pemilik agenda, tapi ada muridnya yang membuat agenda sendiri, menjadi pengkhianat namanya Yudas. Orang yang memiliki agenda sendiri, percayalah saudaraku, tangan Tuhan sendiri sang pemilik agenda akan menyingkirkan dia. Dan tidak hanya dia, kalau dia berkeluarga, istrinya akan mendapatkan hukuman itu. Oleh sebab itu, ikutilah rencana Tuhan. Ikuti. Kebangunan rohani itu harus direncanakan. Kita harus berada di tanah yang subur. Dan kita harus menabur apa? Bibit atau benih yang unggul. Katakan amin. Bibit atau benih yang unggul berbicara apa? Yang terbaik. Merencanakan itu harus ngasih yang terbaik. Katakan amin. Kalau kita membuat benih iman untuk Natal kita, perhatikan baik-baik, biar didengar semua siapapun ini. Saudara beri yang terbaik. Kalau engkau juga enggak punya uang, enggak apa-apa. Engkau punya hati untuk berdoa. Karena persembahan benih itu tidak hanya uang. Tapi kalau engkau sudah enggak memberi uang, udah enggak memberi benih doa, malahan mencari-cari kesalahan, wah ini bahaya nih. Saya mengatakan, persembahanmu yang terbaik tidak hanya bicara uang. Kadang kita enggak selalu punya uang, betul? Tapi kita masih punya cinta sama Tuhan. Jangan mau ribut hanya gara-gara uang. Suami istri saya pesan, jangan mau ribut hanya gara-gara uang. Gereja ini enggak boleh ribut hanya gara-gara uang. Gereja ini akan bubar. Tangan Tuhan sendiri akan bubarkan kalau enggak sesuai dengan rencana Tuhan. Tapi selama ada Tuhan di tempat ini, Tuhan akan sertai. Harus baik-baik. Saya minta hamba-hamba Tuhan jangan terus bicara uang. Tabur yang baik. Tidak hanya bicara uang, tabur waktu. Lo punya kemampuan, punya skill, kasih sama Tuhan. Katakan amin. Itu bicara bibit atau benih. Sudah waktunya kita harus memberi benih yang terbaik bagi Tuhan. Benih yang terbaik itu sebenarnya hati yang menyembah Allah. Orang Majus karena mereka menghormati superstar itu, bintang itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dimulai dari hati yang mengasihi Tuhan. Dimulai dengan kekaguman akan Dia. Makanya mereka mampu memberikan yang terbaik. Emas, kemenyan, dan apa? Mur. Kita tidak akan pernah bisa memberi yang terbaik buat Tuhan tanpa cinta, tanpa kasih. Ini kita yang menonjol. Melayani kita terlampau sering pakai logika. Anda kan nggak pernah bisa melihat Tuhan. Betul, Simon Petrus, dia melayani Tuhan pertama dengan hati. Buktinya dia taat melakukan, dia berjalan di atas air. Tapi lama-lama dia terlampau pintar, merasa pintar. Pakai apa? Logika. Itu yang membuat dia karam, itu yang membuat dia tenggelam, itu yang membuat dia jatuh.
Terlampau logika kita yang kita andalkan, kepintaran kita, pengetahuan kita, pangkat kita, posisi kita, kecantikan kita, keuangan kita yang kita andalkan. Itu yang membuat kau jatuh. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Petrus memang awalnya dimulai dengan roh. Tapi dia mengakhiri dengan kedagingan. Buktinya dia jatuh. Satu-satunya murid yang bisa berjalan di atas air. Berjalan di atas air itu berbicara kemustahilan. Tetapi karena dia taat melakukan dan dia tahu siapa yang menyuruh. Dia mengenal Tuhan. Dia mengenal siapa yang menyuruh. Kemustahilan menjadi kenyataan. Mujizat akan terjadi dalam hidup kita. Kalau kita sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Tapi mujizat yang sudah ada di depan pintu bisa tertunda Bapak Ibu. Kalau engkau terlampau pergi pakai logika. Jangan kau merasa pintar. Kau dikasih pengetahuan bukan untuk disombongkan. Dikasih kau kekayaan bukan untuk dibanggakan. Dikasih engkau skill bukan untuk dimainkan. Tapi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kita harus memberi benih unggul yang baik. Kebangunan rohani dan terobosan rohani dalam hidup kita sehari-hari adalah hasil dari apa? Lingkungan yang tepat. Perhatiin baik-baik. Dan waktu yang tepat datang untuk hidup kita. Kebangunan rohani itu sangat berpengaruh dengan apa? Lingkungan kita. Lingkungan berbicara apa? Di mana Anda berpijak? Ini berbicara pergaulan. Kita tidak akan pernah mengalami terobosan saudara dalam hidup kita. Kalau kita salah dalam memilih pergaulan. Sehebat apapun Anda kalau engkau salah bergaul engkau akan rusak. Saudara. Pasti rusak. Makanya saya minta untuk para wanita. Cari wanita yang kuat. Jangan kau cari wanita yang kaya. Jangan kau cari wanita yang sepakat dengan engkau. Tapi carilah wanita yang benar-benar bisa membimbing kamu. Jangan kau cari wanita yang sakit hati. Kalau kau sakit hati, engkau akan mengalami kelumpuhan rohani, bahkan mati rohani. Cari orang yang rohnya kuat. Wanita kan banyak jatuh di sini. Tidak bisa lihat kekurangan. Mulutnya itu loh. Kalau engkau sadar lemah engkau dalam berkata-kata. Jangan cari orang yang suka ngomong. Cari orang yang sedikit bicara tapi berbobot. Jangan cari orang yang banyak ngomong. Apalagi perkataannya selalu menyalahkan orang. Selalu nyakitin orang. Jangan. Saya beri nasihat sebagai hamba Allah kepada saudara. Duduk dengan orang yang bisa menuntun engkau. Lingkungan sangat berpengaruh untuk terobosan. Lingkungan sangat berpengaruh untuk kebangunan rohani. Pergaulan kita setiap hari yang benar kalau mau terjadi breakthrough adalah duduklah engkau di dalam kaki Tuhan. Bicara, baca Alkitab, dengar nasihatnya. Tidak akan ada kegerakan tanpa firman. Siapapun itu. Mulai dari saya, istri saya, anak saya Benaya. Kalau diskors gara-gara nggak baca Alkitab, nggak apa-apa. Siapapun itu. Diperlakukan buat semuanya. Saya tidak akan pernah bela orang yang salah. Saya akan dekati dia, saya akan peluk dia. Tapi dosanya, saya nggak pernah kompromi. Pergaulan dengan firman itu menentukan breakthrough. Saya minta buat para pemusik, lihat baik-baik. Kau harus bergaul dengan firman. Supaya permainanmu tidak hanya biasa-biasa. Tapi flowing in the spirit. Firman akan menuntun cara kita bermain. Saya rindu ada terobosan lewat pujian penyembahan. Karisma itu penting tapi gak segala-galanya.
Kalau bicara karisma, kalau dibandingkan Daud dengan Saul, mungkin 100 banding 50, enggak sebanding. Tetapi orang berkarisma di mata manusia ditolak sama Tuhan. Tapi orang tidak berkarisma, karena kenapa saya katakan tidak berkarisma? Karena Alkitab berkata wajahnya kemerah-merahan, masih culun, tidak ada pengalaman. Tapi hatinya Daud melekat sama Tuhan, perhatiin baik-baik. Itu yang dipilih Tuhan. Kalau engkau pintar nyanyi, pintar bicara, jangan andalkan itu. Perlu diurapi Tuhan. Supaya setiap yang keluar dari mulut kita sebagai seorang pemimpin pujian adalah firman. Sebagai singers, multimedia, penerima tamu, seorang pengkhotbah, seorang gembala kul, harus hidup dalam firman. Pergaulan kita dengan firman setiap hari. Anak-anak muda, jangan bangga kalau kau nggak baca Alkitab. Menurut saya kebodohan buat Anda kalau engkau nggak baca Alkitab. Orang yang tidak disiplin baca Alkitab adalah ibarat seorang anak sangat jauh dari bapaknya. Bisa bayangkan kalau seorang anak jauh dengan bapaknya, ujung hidupnya akan seperti anak yang hilang. Engkau akan masuk pada titik terendah. Cara kita berbicara dengan Tuhan, cara kita bergaul dengan Tuhan lewat firman. Disiplin kau baca Alkitab. Disiplin. Kalau ada dibuat di gereja ini program hebat, dibuat pendisiplinan, betul ya? Dan jangan juga terlampau bangga kalau kita udah disiplin. Harus kau juga renungkan apa yang kau baca. Baru sesudah kau renungkan, lakukan lebih dahulu. Sesudah itu baru kau bagikan sama orang. Itu namanya kehidupan. Itulah breakthrough. Bagaimana kita membagikan yang belum kita lakukan? Kita akan menjadi seorang pembohong ulung di gereja. Belum kau lakukan, tapi kau sok pintar mengajari orang. Kau ajarkan pengampunan sama orang, padahal engkau kepahitan. Dari mana rumusnya? Hello. Kau bicara kasih sama orang, tapi engkau masih benci sama orang. Benci sama mertua, benci sesama pelayan. Tapi kita bicara kasih. Aduh, luar biasa, iblis menipu gereja. Kadang kita nggak sadar bahwa kita sedang ditipu. Kenapa? Kalau engkau punya roh Allah, engkau akan peka dengan suara Tuhan. Kalau engkau punya roh Allah dalam hidupmu, engkau akan bisa membedakan mana itu roh, mana itu daging. Jangan budayakan dan jangan biasakan terus hidup dalam kedagingan. Engkau pernah boleh jatuh, tapi tangan Tuhan akan menopang saudara. Saya minta kita, supaya kita memiliki roh yang excellent dalam melayani Tuhan. Kita harus masuk pada musim yang baru. Katakan yes. Untuk mengalami kebangunan rohani, apa yang harus gereja lakukan? Apa yang kita harus lakukan? Tuhan telah berfirman kepada Yosua, dan Tuhan juga berfirman kepada gerejanya pada saat ini. Tuhan berfirman kepada Yosua dan Yosua mengatakan firman itu kepada bangsa Israel. Sesudah Tuhan sampaikan kepada Yosua, Yosua sebagai orang mengalami firman, diteruskan itu kepada siapa? Bangsa Israel. Dan hari ini, saya teruskan itu kepada jemaat di tempat ini. Apa kata firman? 2-3. Kuduskanlah dirimu. Baca semua. Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Katakan amin. Firman ini bukan untuk orang lain. Tapi kita sedang berkata kepada diri kita sendiri. Rinaldo, kuduskanlah dirimu. Sebut namamu. Sebab besok berbicara apa? Enggak hari Senin, enggak hari Minggu, enggak hari Selasa. Tapi besok itu berbicara Kairos. Ngerti? Ini Kairos. Waktunya Tuhan. Kairos enggak mesti hari Minggu. Enggak mesti hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kembali ke Minggu. Oh no. Setiap hari, harinya Tuhan. Tuhan akan melakukan mujizat sesuai dengan waktunya Tuhan. Kata besok di sini. Betul. Karena besok hari Minggu. Tuhan akan lakukan perkara-perkara yang besar. Katakan amin.
Saudara, kita sedang berada di tempat yang tepat. Kita sedang berada di lingkungan yang tepat. Katakan amin. Kenapa saya katakan ini? Karena hari ini kita dengar firman, betul? Firman ini bukan untuk orang yang di luar gedung ini. Firman ini untuk kita yang ada di dalam gedung ini. Katakan amin. Kita sedang berada di tempat yang tepat. Artinya apa? Anda dengar firman, saya dengar firman. Kita sedang berada di lingkungan yang tepat. Katakan amin. Lihat lingkungan kita, lingkungan yang saling menguatkan. Katakan yes. Sekalipun Bapak Ibu kita telah menabur benih yang tepat. Melakukan firman Tuhan dengan setia. Memang sudah kita lakukan. Namun kita tidak bisa melihat apa? Mujizat Tuhan yang ajaib dalam sekejap. Tidak bisa. Tetapi besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kita. Kata besok artinya begini, kita memerlukan waktu. Ada waktunya, waktu itu disebut dengan apa? Waktu Tuhan, yang disebut dengan apa? Kairos. Itu namanya favor, perkenanan Tuhan. Tuhan berjanji saat kita menguduskan diri hari ini di tanah perjanjian. Besok Tuhan akan melakukan apa? Mujizat yang ajaib. Siapa yang percaya? Amin. Jika kita melakukan pengorbanan hari ini, besok kita akan menjadi seseorang berhasil, beruntung dan berbahagia. Saya jujur ya, setiap mau Natal, jauh-jauh hari, mulut harus dijaga. Perkataan harus firman. Lihat ya. Janji Allah itu akan terjadi. Ya, sesuai dengan pengorbanan yang kita lakukan. Memang Bapak Ibu kalau kita lagi marah kan harus jaga ngomongnya. Coba dari sekarang disiplin. Anak-anak JG. Dari sekarang ucapkan firman buat KKR itu. Apa sih yang kita ucapkan? Guru-guru sekolah minggu, Kak Maria tolong diingatin sekolah minggu. Saya rindu lebih banyak daripada pasca kemarin. Terus katakan, guru sekolah minggu harus lebih sehati. Anak-anak JG harus lebih sehati. Karena di tengah-tengah kesehatian ada berkat Tuhan, amin. Sehati untuk apa? Memperkatakan yang baik. Supaya tanggal-tanggal hari-hari yang sudah kita buat itu terjadi sesuatu. Dan hari ini kita tabur berkat untuk ibadah nanti malam. Kalau saudara orang tua yang baik, engkau hadir di sini, ingatkan anakmu. Memang mendisiplinkan anak perlu kadang keras. Keras enggak mesti nendang. Disiplinkan bila penting. Jika kita mentaati perintah-perintah firman yang kita dengar hari ini, maka besok kita akan menuai apa? Hasil yang penuh berkat. Hasil yang baik. Katakan amin. Ada banyak orang menjadi tawar hatinya dan patah semangat sehingga mereka menolak untuk apa? Bangkit, menolak untuk berusaha dan berkorban pada hari ini. Ingat saudaraku, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hari ini kita akan menuai, enggak. Tetapi yang Tuhan inginkan hari ini kita, taburlah untuk bangkit, berusahalah untuk bangkit dari keterpurukan kita. Kuncinya kalau kita menguduskan diri hari ini. Sebab orang yang mau bangkit, orang yang mau berdamai dengan Tuhan, itulah orang yang mau menguduskan diri. Maka besok Tuhan akan melakukan mujizat di antara kita. Katakan amin. Bahkan mujizat yang kita alami juga mujizat yang tidak terduga. Itu yang kita minta sama Tuhan. Perlu kita setiap hari
untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang taat. Apa yang Tuhan perintahkan sama kita. Ketidaktaatan hari ini, sebenarnya itu sebuah kekalahan kita di hari esok. Betul tidak saudara? Halo, ketidaktaatanmu hari ini, itu kekalahanmu di hari esok. Hari ini kita memberontak, nggak taat, lihat, minimal besok kau akan kalah. Sebenarnya sebelum besok pun waktu kita memberontak, kita sudah kalah. Kemalasan hari ini, itulah kemiskinan kita di hari esok. Kurang ajar terhadap orang tua hari ini, itulah bencana kita sebagai anak di hari esok. Kurang ajar kita terhadap pemimpin, itu adalah bencana kita di hari esok. Yang saya tahu Alkitab, ketaatan mendatangkan berkat. Tapi ketidaktaatan akan mendatangkan apa? Kutuk. Baca nanti habis ibadah ini ya. Coba baca Ulangan berapa? 28. Ulangan 28 ayat 1 sampai 13. Judulnya berkat. 14 sampai selesai itu judulnya kutuk. Kata-kata di awal, jika engkau mendengarkan apa? Perintah-perintah Allah pada hari ini, maka segala berkat ini akan turun ke atasmu. Tetapi ayat 14, jika engkau tidak mendengarkan perintah-perintah ini, maka segala kutuk ini akan menimpamu. Kadang Bapak Ibu, kita nggak sadar bahwa kita sedang orang terkutuk. Di saat saudara mulai ngomongin orang, saudara sedang terkutuk sebenarnya. Di saat saudara sudah mulai melawan pemimpin, pemimpinnya dilawan. Bodoh amat mah, pemimpin aja belum lakuin kok. Biar dia tahu. Kalau kau lihat pemimpinmu ada salah, jangan ikutin, katakan amin. Kadang banyak orang udah tahu orang salah diikutin. Justru kesalahan itu untuk pelajaran bagi kita, pelajaran berharga menurut saya, supaya kita tidak seperti dia. Karena semua yang kita lakukan hari ini, kita akan menuai. Belajar kita untuk taat Bapak Ibu. Kita lihat Yosua, seorang yang sukses. Yosua memimpin Israel. Meruntuhkan tembok apa? Yeriko, betul. Tembok Yeriko itu tebalnya luar biasa. Runtuh. Runtuhnya pun ke dalam, rapi. Karena musuh ada di dalam, akhirnya mereka mati semua. Tapi jika, lihat Bapak Ibu. Ada juga bencana kekalahan di kota Ai. Kita harus belajar ini. Lihat baik-baik. Allah telah mengatur semua hukum dan prinsip buah sulung, di mana segala hasil pertama dari semua pekerjaan kita adalah apa? Milik Tuhan. Hukum dan prinsip buah sulung adalah apa? Penetapan hukum yang terutama. Markus 12 ayat 19 ayat 29 sampai 30. 23. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah apa? Dengarlah. Hai orang-orang apa? Israel. Tuhan Allah kita itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budimu, dan segenap apa? Akal. Dengan segenap kekuatan. Lihat, Tuhan mau kita melakukan apapun, harus dengan segenap hati. Betul, Yosua memang melakukan semua perintah-perintah Tuhan dengan segenap hati. Makanya dia membuat sejarah tembok Yeriko. Tembok Yeriko sesuatu yang mustahil sebenarnya. Bisa runtuh, bukan dengan pedang, bukan dengan bom, bukan dengan nuklir, tapi lewat apa? Ya, memang dikatakan dengan sorak-sorai. Dengan tiupan apa? Sopar, betul. Sebenarnya sorak-sorai, tiupan sopar, bukan di situ kunci runtuhnya tembok Yeriko. Bukan, tapi ketaatan mereka lah mendengar apa kata Tuhan. Lalu Tuhan katakan, ayo tiup sopar, bersorak. Tiap minggu kita bersorak Bapak Ibu. Tiap minggu kita niup sopar di sini. Jangan juga sampai peniup sopar mengalami kekalahan. Kita perlu bercermin ini.
Kita bersorak haleluya. Sedangkan kita sendiri sedang kalah. Ketaatan Yosua lah mendengar apa kata Tuhan. Lalu Tuhan bicara kepada siapa? Yosua. Dan Tuhan selalu bicara kepada hamba-hambanya yang taat. Lalu Tuhan bicara kepada Yosua. Ayo, hiu sopar. Waktunya bersorak. Sebelum mereka bersorak, ada waktunya untuk apa? Diam. Memang luar biasa Yosua itu. Kalau kita diam 2 orang masih enak, betul ya? Tapi kalau bayangkan memimpin pasukan prajurit, jalan begini mengelilingi kota, jangan ngomong. Fokus sama Tuhan, gak mudah kan? Kan biasanya kalau kita udah begini, maaf ya, saya aja lagi khotbah begini, kadang ada suka ngerumpi di situ. Jangan bangga kamu, itu kebodohan sebenarnya. Dengar firman, jangan ngomong. Orang lagi khotbah di sini, kau khotbah di kursimu. Bertobat ya. Itu membuat kau gak dapat apa-apa. Yosua, sebelum dia jalan, dia bilang gini, jangan ada yang ngomong. Tapi Yosua mulai dari mana? Dari dirinya sendiri. Dia pun diam. Mereka jalan. Diam. Apakah mudah menyuruh orang diam? Tidak mudah. Saya udah bilang, jangan buka handphone. Tapi di tempat duduk masih buka handphone kan? Gak mudah memang menertibkan orang. Harus dimulai dari siapa? Jangan bilang pemimpin, dimulai dari diri kita sendiri. Kau pemimpin di rumahmu, betul pemimpin juga lah. Amin. Yeriko adalah kota pertama yang ditaklukkan oleh Yosua dan bangsa Israel di tanah perjanjian. Betul lah? Itu kota pertama. Memang runtuh. Tapi lihat, kenapa dia gagal di Ai? Tuhan memang melarang Yosua dan bangsa Israel membangun kota di Yeriko. Memang dilarang dan mengambil segala harta apa? Kekayaan orang Yeriko. Dilarang. Yosua bilang gini, jangan. Tapi ada satu dari timnya itu yang begitu luar biasa. Saya berdoa jangan sampai kita menjadi seperti dia. Siapa namanya? Akan. Ketika akan mengambil dan membawa masuk apa? Ke tendanya, apa yang dibawa? Harta benda kekayaan orang-orang Yeriko. Pada hari itu semuanya baik-baik saja. Ini baik-baik saja, bukan baik ya. Saya udah bilang tadinya. Tetapi besok harinya Israel apa? Mengalami kekalahan di kota Ai. Ketaatan akan membawa kita kepada kemenangan. Ketidaktaatan kita akan membawa kita kepada kekalahan. Bapak Ibu, melayani ini anugerah. Katakan anugerah. Ya kalau dipercaya Tuhan kita melayani ya sudahlah. Saya berpesan kepada semua anak-anak saya di tempat ini. Layanilah Tuhan baik-baik. Janganlah melayani sesuka hatimu. Serius saya bicara. Layanilah sesuai dengan SOP-nya Alkitab. Kalau orang melayani nggak sesuai dengan SOP yaitu di Alkitab ya. Kau kan capek melayani. Sebenarnya kalau di gereja ini dibuat begini. Yang tidak baca Alkitab sekian lama nggak boleh melayani. Jangan kau langgar sebenarnya itu. Sebenarnya itu untuk dituruti, betul gak? Saya sebagai pemimpin saya bilang gini, para pemimpin lebih baik baca Alkitab itu pagi hari, bukan pada malam hari. Cobalah kau beri waktumu pagi hari. Coba ini, saya minta ini ada pemimpin-pemimpin di tempat ini. Disiplinlah. Bapak Ibu saya mau radikal. Saya nggak mau khotbah kalau saya belum bicara sama Tuhan. Untuk apa saya khotbah? Saya buat mimbar ini jadi panggung, betul lah? Cara kita bicara sama Tuhan ya baca Alkitab dong. Nggak perlu saya tanya, siapa yang belum baca Alkitab di tempat ini? Nanti kamu malu. Ingat ya baik-baik, siapapun saudara.
Disiplin baca Alkitab pada pagi hari. Udah baca Alkitab belum para pemimpin? Sudah Bu? Udah renungkan? Saya tanya nanti ya. Jangan bangga, apalagi yang lebih bahaya lagi, jangan sampai kau lapor di grup, tapi kau sendiri belum baca. Jahat ini. Daripada enggak enak, ini dosa yang paling jahat ini. Ya, paparan musik ya. Betul ya? Baca baik-baik ya. Di musik ini harus disiplin ini. Semua pada pagi hari. Jangan malam hari. Setuju? Ada lagi yang lebih ngeri lagi begini. Baca Alkitab di angsur. Ibarat gini dia, udah ngobrol sama Tuhan dia. Udah berpelukan dengan Tuhan. Nanti dulu Tuhan ya, aku mau pergi lagi dengan dunia. Aduh, saya pikir dia kok kayak gini ya. Lanjutkan aja nanti malam. Aneh ya. Kalau kau lanjutkan malam itu bukan kairos Tuhan lagi, itu akal-akalan kita. Makanya kita nggak dapat apa-apa, dengar ini. Makanya nggak dapat apa-apa, disiplin. Aku tidak akan mau pergi kerja sebelum aku selesaikan bicara sama Tuhan. Coba saya tanya orang tua, jawab dengan baik. Kalau engkau lagi panggil anakmu bicara, belum selesai bicara anakmu lari, marah enggak? Marah kita. Demikianlah Tuhan, belum selesai kita bicara dengan dia. Masih cuman kita yang bicara. Kau baca Alkitab, betul kau sudah bicara dengan dia. Tetapi dia belum bicara sama kita. Belum kau dengar nasihatnya, itu disebut dengan rema. Saya rindu sampai kita dengar nasihat firman. Ada rema dalam hidup kita. Ini baru mantap. Maka engkau melangkah sesuai dengan rema itu. Maka engkau akan disertai Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Jika kita sekarang sedang mengalami kejatuhan, kekalahan kita, sekarang kita perlu berdoa. Kita perlu apa? Memeriksa hati. Kita harus mengetahui bahwa semua yang terjadi hari ini dalam hidup kita adalah hasil dari apa? Yang kita lakukan kemarin. Dan pada saat yang sama kita juga akan menciptakan hari esok. Kalau kau tabur yang baik, kau akan menuai hari esok. Jika kau tabur yang buruk, engkau pasti akan tuai. Sebab apa yang ditabur hari ini, besok kita akan menuainya. Katakan yes. Alami Tuhan terus. Kejadian 8 ayat 22 kita baca. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Tuhan telah menetapkan hukum menabur dan hukum menuai. Terkadang Tuhan menangguhkan hukum itu untuk sementara. Betul ya? Tetapi dia tidak akan menangguhkannya secara permanen. Memang kadang ya bisa seizin tangan Tuhan belum terjadi apa-apa. Tapi dengar baik-baik. Hukum tabur tuai itu ada Bapak Ibu. Apa yang kita tabur hari ini adalah akan kita tuai di hari apa? Esok. Ingat baik-baik, apa yang kita tabur pasti kita tuai. Jika kita ingin berubah, yang mau berubah, katakan amin. Jika kita mau berubah dalam 5 tahun mendatang, ada perubahan. Jika kita ingin kehidupan rohani kita berubah dalam 5 hari mendatang, ada yang harus kita lakukan. Apa itu? Sebenarnya kata kuduskanlah diri kita hari ini. Berubahlah kamu. Itu artinya. Orang yang mau menguduskan diri berarti apa? Dia mau berubah. Berpindah tempat dari tempat yang busuk ke tempat yang baru. Dari tempat yang tidak baik ke tempat yang baik.
Itu yang disebut kuduskan. Kuduskan dirimu hari ini. Sebab itu yang dikatakan dalam Yesaya 3:5, berkata Yesus kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu. Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Katakan yes. Tuhan ingin melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan juga ingin melakukan berbagai mujizat yang ajaib di antara kita. Tapi kuncinya, kuduskan diri kita. Berubahlah kamu nak. Kira-kira begitu. Yang mau sembuh katakan amin. Tuhan ingin mengubah yang sakit menjadi apa? Sembuh. Saya diminta, ada Charles namanya, untuk datang ke rumahnya. Tolonglah datang Pak Gem, belum sempat sih sampai hari ini. Untuk membuat pujian penyembahan di mana? Di rumah. Sebenarnya saya renungkan, nanti saya akan bicara sama dia. Lihat baik-baik, kelihatan memang ini baik, tapi menurut saya kurang tepat. Tapi artinya bukan salah kita ke sana, kita harus ke sana. Tapi kita harus ajarkan. Lalu gini, saudara mungkin ada gangguan di rumahmu, engkau melihat ada sesuatu yang tidak baik, ada setan lah kira-kira begitu. Anda udah melayani, lalu kau panggillah salah satu ketua kulmu, kau panggillah gembalamu, tolong dulu doakan rumah saya, bersihkan rumah saya. Salah enggak ini? Saya mau tanya. Salah? Enggak. Salah Dewi? Enggak. Tapi jangan terus begitu. Itu contohnya. Sebab Tuhanmu dan Tuhanku enggak beda. Kau harus bisa mendoakan rumahmu. Amin. Mungkin kalau rumah baru enggak apa-apa. Karena juga ditulis di Alkitab, tua-tua gereja harus datang. Tapi jangan terus menerus apa? Jadi memberhalakan pendeta. Seakan-akan pendeta itu, ada juga sih orang memang kalau pendeta datang tenang dia. Tapi akan lebih tenang Anda kalau Tuhan ada di rumahmu. Nanti kami pulang, sesudah kita pulang dari tempat itu. Kalau masuk lagi hantunya gimana? Panggil lagi saya, kurang kerjaan dong. Nangkap maksudnya, nangkap. Roh yang ada dalam dirimu jauh lebih besar. Dan roh yang ada dalam diriku juga jauh lebih besar. Kita punya roh yang sama. Roh Kudus yang bisa membersihkan rumah kita. Betul gak? Sekali-kali bolehlah. Tapi kalau engkau masak enak, enggak apa-apa, panggil. Itu konteksnya beda. Tapi jangan-jangan kayaknya kita buat pendeta jadi kayak dukun. Apalagi kalau kita kasih persembahan kasih. Aduh, ya kalau kami datang doakan orang ke rumah, jangan kasih kami persembahan kasih lah. Apalagi contoh lah kalau kunjungan kami ke rumah Anda, betul enggak? Anda kasih uang. Itu mungkin yang awal dan yang akhir, enggak datang lagi kami. Seakan-akan nanti jadi enggak enak. Kami datang karena kami mengasihi saudara. Amin. Jangan sampai nanti para pengerja di tempat ini, apalagi full timer ya, jangan sampai pernah kunjungan ke rumah orang dikasih uang, datang terus kau ke situ. Saya enggak suka. Dan saya enggak pernah mau lakukan itu. Berkali-kali saya dikasih uang begitu. Bukan saya sombong, kasih aja ke gereja. Tapi ada juga kadang ngotot ya. Kalau Bapak enggak terima ini apa? Saya enggak terima. Kalau udah seperti itu, ya lain cerita lah ya. Tapi jangan sampai ada intrik-intrik. Tuhan mau mengubah yang sakit menjadi sembuh. Pibrena, kamu doain orang sakit diunjah sembuh. Ada orang kerasukan diunjah, kau lepaskan mereka semua. Tapi setiap ada kerasukan di sana, apakah mesti Kak Pibrena? Jauh loh Kak. Kamu harus muridkan mereka. Dele Persija, Mama Frans. Banyak di sana kerasukan. Jangan setiap ada kerasukan nanti kau panggil gembalamu. Nanti sesudah kami pulang,
masuk lagi. Kau panggil lagi saya. Setiap kau panggil kami siap. Tetapi kenapa bukan kami yang melepaskan? Roh yang ada dalam dirimu dan diriku sama. Kita sama-sama orang percaya. Katakan amin. Kalian jangan tertunduk, akan kusebut namamu. Yang tertunduk akan kusebut. Amin. Tuhan ingin mengubah hidup orang yang tidak terikat. Tuhan ingin mengubah hidup yang terikat, diperbudak dosa menjadi orang merdeka. Katakan amin. Jangan terikat kamu. Ada orang terikat apa? Main game. Baru meninggal di Pulau Jawa anak SMP kemarin. Gara-gara terikat dengan game. Bahaya ini gadget. Terikat dengan apa? Judi online. Terikat dengan apa? Perzinahan. Terikat dengan apa? Ada juga yang terikat dengan apa? Bulu tangkis. Jangan tertawa, saya sebut ini hobi saya. Tapi enggak pernah bulu tangkis jadi berhala buat saya. Tetap pelayanan dan keluarga saya tetap nomor satu. Enggak pula gara-gara bulu tangkis, akhirnya saya jadi enggak pelayanan, enggak boleh. Katakan yes. Terlebih, perhatiin baik-baik. Jangan kau jadikan pelayanan di gereja jadi berhala. Karena enggak sedikit orang memberhalakan pelayanan tanpa mengutamakan apa? Sumber pelayanan. Itu kau buat pelayanan itu jadi berhala. Tanpa mengutamakan sumbernya. Utamakan Tuhan. Saya rindu ada pelepasan. Terlepas kita daripada hal yang tidak baik. Tuhan ingin mengubah dari apa? Yang terhilang jauh dari hadirat Tuhan menjadi orang ditemukan kembali melayani Tuhan. Sudah lama mungkin ya. Sudah lama enggak pelayanan. Sudah lama mungkin kita enggak bisa dengar suara Tuhan. Enggak apa-apalah. Hari ini kita jujur. Sudah lama kita enggak bisa lagi bicara sama Tuhan. Sudah lama mungkin kita enggak bisa lagi nangis karena kagum sama Tuhan. Tapi banyak nangis karena kasus. Ini juga harus berdamai sama Tuhan. Tapi berdamailah, menangislah karena kagum sama Tuhan. Tuhan ingin melakukan terobosan dalam hidup kita. Katakan amin. Kuncinya apa saudaraku? Ayo berdiri sama-sama. Ini kuncinya. Kalau mau terjadi yang di atas terjadi. 2, 3. Kuduskanlah dirimu. Sebab besok aku akan melakukan apa? Mujizat-mujizat yang ajaib di antara kamu. Berarti hari apa kita menguduskan diri? Yang keras dong. Hari apa kita menguduskan diri? Hari ini. Now. Maka besok. Ketepatan kan moto 2 puasa kita apa? Ini. Saya masih ingat salah satu seorang hamba Tuhan, almarhum, pendeta, siapa yang WL teman Pak Niko? Pak Weller. Weller apa? Petri Kumase, aduh. Petri Kumase yang pernah mengatakan ini di salah satu 2 pengerja. Tuhan taruh di hati saya katanya. Bahwa ini akan menjadi moto 2 puasa. Kalau kita menguduskan diri di 2 puasa kita. Maka besok di tengah-tengah ibadah. Baik ibadah umum, ibadah sekolah minggu. Bahkan ibadah JGE. Tuhan akan melakukan hal-hal yang ajaib. Kalau saya bertanya kepada saudara, pengen? Pengen? Rindu ini terjadi? Kuduskan diri hari ini. Apa arti kuduskan? Berdamai kamu dengan Tuhan. Ayo damai sama Tuhan. Ada sesuatu yang gak pas, ayo selesaikan. Dasarnya Tuhan gak menghukum. Tuhan menciptakan kita bukan untuk menghukum kita, betul gak? Tuhan menciptakan kita untuk disayang sama Tuhan. Tetapi kalau engkau gak mau dengar-dengaran, Dia juga Allah yang adil. Dia akan menegakkan keadilannya, pendisiplinannya. Amin saudara.
Sebelum saya tutup dengan doa. Ada satu dosa. Dosa yang paling besar yang dilakukan oleh banyak orang. Dan dosa itu hampir masuk ke semua ranah kehidupan manusia. Mungkin Bapak Ibu dosa apa ya? Ada yang berpikir berzina. Enggak semua orang yang di gereja berzina, betul? Tapi ada dosa yang begitu parah. Dan itu hampir dilakukan semua orang. Kadang pun saya bisa melakukan itu. Ternyata dosa itulah yang membuat Tuhan muak melihat kita. Dan dosa itulah yang membuat orang-orang tertentu tidak disukai. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat itu makanya disebut dia ahli Taurat. Berarti dia firman Tuhan begitu dia banyak tahu. Tetapi kebiasaan oleh orang Farisi, kebiasaan ahli Taurat apa? Apa coba? Merasa benar. Dirinya benar. Ayo, jangan pernah merasa dirimu benar. Ciri-ciri orang yang selalu merasa dirinya benar gini. Jangan marah ya. Selalu, aku udah melakukan ini. Apakah kita salah waktu kita mengatakan aku sudah melakukan ini kok? Salah enggak? Halo? Salah? Aku sudah melakukan ini. Yang ini maksudnya yang benar. Salah enggak? Enggak. Yang salah apa? Tanganmu nunjuk orang. Dia enggak. Tapi jujur, ini sering terjadi dalam hidup kita. Aku udah melakukan ini kok. Tapi dia, itu penyakitnya orang Farisi, betul gak? Aku sudah begini, aku sudah berpuasa 1 minggu 2 kali. Dia enggak. Aku mengembalikan persepuluhan, kata anak muda yang kaya. Tangannya, dia enggak. Tuhan tertawa melihat orang-orang seperti itu. Yang paling tahu titik kelemahan kita adalah Tuhan. Tuhan bilang sama anak muda itu, bagus sekali kamu anak muda. Jadi kalau kamu mau ikut aku sekarang gini, juallah seluruh apa? Hartamu. Dan ikut aku. Apa kata anak muda ini? Ah yang ini Tuhan jangan. Anak muda ini gak mau. Gak pantas dia mengikut Tuhan. Jadi kalau mau mengikut Tuhan harus dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Ya, jangan suka tangan gini sama orang ya. Setuju? Halo? Kalau kau lihat pun orang di bawahmu jatuh, jangan gini ya. Kalau orang lain jatuh, gini tangannya atau gini. Tangannya harus gini ya. Jangan gini. Akan Tuhan izinkan Anda melihat orang jatuh. Jangan sekali-kali tanganmu begini. Yang kedua, jangan juga pernah tanganmu begini. Tapi kalau kita lihat orang lain jatuh, yang benar apa? Kasih tanganmu sama dia. Waktu kita memberikan tangan kepada orang yang jatuh, sebenarnya tanganmu lah perpanjangan tangan Tuhan apa? Sendiri. Lewat hidupmu, orang yang jatuh akan bangkit. Di musim yang baru ini, lakukanlah hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Jangan kau lakukan hal-hal yang mendukakan Roh Kudus. Itu disebut musim yang baru. Kalau lagi musim hujan, tetap Tuhan pelihara kamu. Lagi musim panas, tetap Tuhan sertai kamu, akan diberikan apa? Kesejukan. Lagi musim dingin, kehangatan. Di Indonesia belum ada musim salju. Sekalipun ada berapa banyak musim, musim apapun, kita akan diberkati Tuhan.
Walaupun mungkin lagi musim hujan, nggak bisa lagi bekerja. Apa yang kita kerjakan semuanya terbengkalai. Tapi selama engkau ada di rumah memuji Tuhan, saya percaya Tuhan akan berkati saudara. Tuhan punya cara untuk memberkati kita di segala musim. Oleh sebab itu kita harus memiliki musim yang baru. Apa arti musim yang baru? Hatimu yang baru. Hatimu baru. Jangan sakit hati. Dikoreksi, terima aja. Dinasehati, ya terima aja. Kalau di gereja, ya gembala di sini yang menasihati saya secara struktur ya Pak Sabta. Pak Rawing boleh. Secara struktur. Paling ada mamaku. Gak apa-apa dong, betul ya? Ada mama di telana yang ngasih nasihat. Tapi secara struktur. Kalau kalian ada lihat sesuatu yang kurang pas. Jangan serang. Ajak minum kopi. Ngobrol. Gak mesti kau yang bayar. Aku bayar gak apa-apa, ajak aja kamu. Tapi ngobrol. Kita mau Natal begini jadi saya ingat struktur gereja. Sampai hari ini harus saya bilang di mimbar ini supaya semua dengar. Tidak ada sebenarnya kalau saya buat ada penasihat-penasihat. Itu hanya di Natal saja. Jangan sampai dibawa penasihat itu sampai apa? Ke gereja. Akhirnya semua. Ya. Yang harus menasihati saya secara struktur adalah ada pemimpin-pemimpin di atas saya. Kalau dikasih masukan, saya harus dengar biar aku diberkati. Dengar nasihatnya. Supaya kita mengalami musim yang baru. Angkat kedua tangan saudara. Alamilah musim yang baru. Segala musim kita diberkati Tuhan. Walaupun musim itu Anda tidak suka. Mungkin Anda hanya suka satu musim. Musim panas Anda suka karena Anda suka dengan kepanasan. Anda tidak tahan dengan kedinginan. Atau mungkin kita juga suka musim dingin karena nggak tahan panas. Ada saatnya kita nggak suka dengan satu musim, betul? Tapi jikalau kita datang sama Tuhan, di segala musim Tuhan akan memberkati kita. Di segala musim kehidupan kita saudaraku, Tuhan akan berkati saudara. Kuncinya apa? Belajar untuk taat sama Tuhan. Belajar taat sama Tuhan. Karena ketaatanmu mendengar nasihatnya akan mendatangkan berkat bagi kita. Kita sudah ada di penghujung tahun 2024. Udah bulan November. Tidak lama lagi habis. Pengertian musim baru bisa saja tahun baru. Tapi enggak sedikit orang tahun baru juga masih memiliki hati yang lama, betul? Tapi musim yang baru itu enggak ditentukan oleh awal tahun. Musim yang baru artinya apa? Selama engkau melibatkan Tuhan di dalam segala kehidupanmu, itulah disebut dengan musim yang baru. Dan di segala musim kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati gerejamu. Tuhan memberkati ibadah kami besok. Kami mau menguduskan diri dari semua kegagalan kami. Kami mau menguduskan diri dari semua dosa-dosa kami. Maka kau akan melakukan hal yang ajaib mulai dari malam hari ini. Ibadah anak-anak muda. Dan malam ini anak muda akan melakukan perjamuan kudus. Dan juga sepanjang besok jemaat akan diurapi dan diberkati Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Kiranya damai sejahtera-Mu turun atas kami sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati saudara.